Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik sepeda ke pasar lama, pulangnya beli buah pepaya. Presentasi ini bukan sembarang tema. Semoga bikin tambah ilmu dan bahagia. Halo guys, nama saya Muhammad Abdillah Siddiq dari kelas Tekom D, angkatan 2023, Universitas Negeri Makassar. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan laporan proyek akhir pemodelan dan metode numerik. Judulnya yaitu prediksi konsumsi listrik rumah tangga menggunakan interpolasi dan analisis statistik. Baik, yang pertama-tama ada latar belakang yang dimana konsumsi listrik rumah tangga di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.285 kWh dan meningkat dari 1.173 kWh pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan kebutuhan energi seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, data konsumsi listrik ini seringkali tidak lengkap atau mengalami gangguan seperti data hilang akibat kerusakan alat ukur atau gangguan pada jaringan. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, metode interpolasi polinominal dapat digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai yang hilang. Metode ini bekerja dengan membentuk fungsi polinominal yang melewati titik-titik data yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan estimasi nilai di antara titik-titik tersebut secara akurat. Dan di sisi lain, analisis statistik yang deskriptif merupakan alat penting dalam eksplorasi awal data konsumsi listrik. Statistik deskriptif dapat memberikan informasi mendalam mengenai pola, distribusi, dan variabilitas data, seperti nilai rata-rata simpangan baku. Informasi ini sangat berguna dalam merancang sistem perencanaan energi dan efisien dalam pengambilan keputusan berbasis data. Alasan pemilihan topik ini yaitu didasari oleh urgensi peningkatan efisiensi energi dalam sektor rumah tangga serta pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang cerdas. Dan dengan melakukan prediksi konsumsi listrik berbasis data, historis dan analisis statistik dapat dikembangkan dengan solusi yang tidak hanya mengefisiensikan penggunaan energi, tetapi juga mengurangi beban sistem distribusi listrik secara keseluruhan. Dan topik ini juga memiliki relevansi, yang relevansinya itu kuat dengan bidang teknik komputer, khususnya dalam penerapan algoritma numerik dan teknik analisis data. Teknik interpolasi polinominal merupakan bagian dari komputasi numerik yang banyak digunakan dalam pemodelan data time series. Selain itu, pengolahan data analisis data statistik deskriptif membutuhkan pemrograman dan penggunaan perangkat lunak seperti Python, R, atau MATLAB, dan keterampilan inti dalam teknik komputer. Pendekatan ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem smart grid, Internet of Things, atau IoT dengan sistem monitoring energi berbasis sensor yang merupakan aplikasi langsung dari sistem terdistribusi dalam pemrograman sistem tertanam. Baik, mari kita masuk ke dalam tujuan proyek. Yang dimana yang pertama ada mengembangkan model prediksi konsumsi listrik rumah tangga dengan menggunakan metode interpolasi polinominal untuk mengatasi data yang hilang. Dan yang kedua, menganalisis pola konsumsi listrik rumah tangga menggunakan statistik deskriptif untuk memahami distribusi, kecenderungan, dan variabilitas konsumsi listrik di berbagai periode, waktu, dan kondisi dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik rumah tangga dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan mengenai konsumsi listrik.
Yang ketiga ada deskripsi masalah dan pemodelan matematis. Yang pertama adalah penjelasan tentang masalah teknik yang dimodelkan. Konsumsi listrik rumah tangga cenderung berfluktuasi seiring dengan berbagai faktor, seperti jumlah penghuni rumah, penggunaan peralatan listrik, serta kebiasaan dan gaya hidup pada konsumen. Namun, masalah utama yang dihadapi adalah ketidaklengkapan data konsumsi listrik akibat gangguan teknis, kerusakan alat ukur, atau kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, kita memerlukan metode untuk mengatasi data yang hilang atau missing data. Dalam konteks ini, interpolasi polinomial dapat digunakan untuk memperkirakan nilai konsumsi listrik yang hilang, dan di samping itu, analisis statistik deskriptif sangat penting untuk memahami pola data konsumsi listrik yang ada, yang meliputi identifikasi tren, variasi, dan distribusi data. Yang kedua, ada persamaan atau model matematis yang digunakan. Yang poin-poin pertamanya yaitu interpolasi polinomial adalah salah satu metode interpolasi yang umum digunakan, dan interpolasi polinomial Lagrange. Persamaan polinomial Lagrange untuk satu titik data ke satu dapat dituliskan sebagai seperti yang ada pada gambar ini, yang dimana Px adalah nilai yang diprediksi pada titik X, dan Y adalah nilai data pada titik Xi. Oh my god, bambu kini mana? Oh iya. Satu, dua, tiga. Berikut adalah gambar programnya dalam bentuk Python. Berikut adalah kodenya. Dan output programnya itu menghasilkan seperti gambar yang telah saya tampilkan ini. Berikut adalah penjelasan dalam bahasa pemrograman yang digunakan tadi. Bahasa yang digunakan dalam program ini adalah Python, seperti yang saya katakan tadi. Python dipilih karena memiliki sintaks yang sederhana, singkat, dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan analisis data dan komputasi numerik. Dalam program ini, Python dimanfaatkan bersama beberapa pustaka penting, seperti NumPy untuk perhitungan numerik, Pandas untuk pengolahan dan manipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame, serta Matplotlib untuk visualisasi data dalam bentuk grafik. Kombinasi pustaka tersebut memungkinkan pengguna untuk menangani data yang mengandung nilai yang hilang dan melakukan interpolasi polinomial serta menghitung statistik deskriptif dengan efisien. Dan Python menjadi pilihan utama dalam banyak penelitian dan proyek data science karena fleksibilitas dan kelengkapan ekosistemnya. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Berikut adalah grafik dari hasil simulasinya. Dan berikut penjelasan dari grafik di atas. Yang pertama ada sumbu X horizontal, menampilkan nama bulan dari Januari hingga Desember. Dan berikutnya adalah sumbu Y yang vertikal, menunjukkan jumlah konsumsi listrik dalam satuan kWh, kilowatt hour. Garis dan titik biru. Berikut ini kurvanya yang warna biru, menunjukkan jumlah konsumsi listrik yang sudah lengkap, termasuk nilai-nilai yang sebelumnya hilang dan telah diisi dengan metode interpolasi polinomial Lagrange. Berikutnya adalah tabel perbandingannya. Berikut adalah tanggal dan konsumsi asli, konsumsi setelah interpolasi, dan keterangannya. Selanjutnya adalah analisis kesalahan konvergensi atau efektivitas metode. Karena tidak tersedia data aktual untuk bulan-bulan yang hilang,
Maret, Juni, dan November. Analisis kesalahan absolut tidak dapat dilakukan secara langsung, namun beberapa poin penting yaitu interpolasi polynomial Lagrange menghasilkan nilai yang mulus dan mengikuti tren data. Potensi kesalahan pada metode ini bisa muncul jika data memiliki fluktuasi ekstrim yang tidak lengkap oleh polinomial. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita rangkum ke konvergensi. Metode interpolasi yang tidak interaktif, sehingga tidak melibatkan proses konvergensi seperti pada metode numerik lainnya. Berikutnya adalah efektivitas metode. Efektif untuk jumlah yang terbatas, dan ketika data hilang hanya ada sebagian titik. Statistik deskriptif yang mendukung bahwa nilai-nilai interpolasi tidak menyimpan terlalu jauh dari pola umum. Rata-ratanya adalah 192,63 kWh. Standar deviasinya yaitu 26,90 kWh. Hal ini menunjukkan distribusi data tetap konsisten setelah interpolasi. Berikutnya adalah diskusi hasilnya. Berikut adalah diskusi hasil dari kelompok kami. Interpolasi Lagrange yang berhasil mengisi kekosongan data dengan estimasi realistis dan mulus. Tidak ditemukan anomali atau nilai ekstrim setelah interpolasi dilakukan. Konsumsi meningkat secara progresif menuju akhir tahun. Statistik deskriptif membantu dalam memahami distribusi konsumsi, di mana modus 150 kWh nilai awal rendah, rentang menunjukkan variasi yang wajar antar bulan 90 kWh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari laporan kali ini adalah metode interpolasi polinomial Lagrange terbukti efektif untuk mengatasi data yang hilang dan memberikan hasil yang realistis. Statistik deskriptif memperkuat pemahaman terhadap pola konsumsi. Namun, untuk skala data yang lebih besar atau fluktuatif, disarankan untuk mempertimbangkan metode interpolasi lain seperti spline atau bahkan pendekatan mekanik machine learning. Dan poin-poin kesimpulannya yaitu interpolasi Lagrange dapat mengisi data konsumsi listrik yang hilang dengan akurat. Data hasil interpolasi tetap konsisten dengan tren historis. Statistik deskriptif memperjelas pola konsumsi sepanjang tahun. Metode ini efektif untuk data kecil dan tidak memerlukan iterasi. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan metode spline linear atau machine learning dan cocok diterapkan dalam sistem IoT untuk monitoring energi dalam rumah tangga. Cut lagi, selesai sebentar videonya, Bang Puki. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang atau tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Muhammad Abdillah Siddiq, pamit undur diri dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.